Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga kita semua selalu ada dalam keadaan sehat dan ada dalam lindungannya. Amin. Baik anak-anak, pada pagi hari ini Pak Guru akan menyampaikan materi tentang operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Adapun tujuan pembelajaran yang harus kalian kuasai pada materi kali ini adalah nanti kalian harus mampu menjumlahkan bilangan bulat dengan benar. Dan yang kedua, kalian nanti mampu melakukan pengurangan bilangan bulat dengan benar. Jadi inilah yang perlu kalian kuasai setelah kegiatan pembelajaran ini selesai. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu bilangan bulat. Ya, bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan positif, 0 dan bilangan negatif ya. Dan hari ini kita akan mempelajari tentang operasinya, yaitu penjumlahan dan pengurangan. Yang pertama adalah penjumlahan bilangan bulat. Contoh 6 ditambah 4, 6 ditambah negatif 4. Contoh 3, negatif 6 ditambah 4. Contoh 4, negatif 6 ditambah negatif 4. Nah, untuk melakukan operasi ini, kalian harus mengetahui dulu tentang konsep bagaimana cara menyelesaikan penjumlahan bilangan bulat. Yang pertama adalah positif ditambah positif. Nah, ini ketika positif ditambah positif, hasilnya akan apa yang akan terjadi? Contoh, misal kita ambil contoh soal yang tadi, positif 6 ditambah positif 4. Untuk menyelesaikan soal ini ada banyak cara, dan kalian juga mungkin sudah terbiasa ya menemukan soal ketika positif dijumlahkan dengan positif. Dan pada pembelajaran hari ini yang akan Pak Guru coba jelaskan itu yang pertama adalah cara satu. Cara satu itu dengan cara menuliskan simbol ya, simbol positif sesuai dengan jumlah angka yang dioperasikan. Misal positif 6, nah kita tulis simbolnya, karena ini positif maka kita tulis dengan lambang positif. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sejumlah bilangan yang akan kita operasikan. Berikutnya 6 ditambah positif 4, kita tulis simbolnya, karena ini positif kita tulis simbol positif sejumlah 4. Selanjutnya setelah kita menuliskan tanda dari dua operasi bilangan ini, yang pertama adalah positif 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan positif 4, 1, 2, 3, 4. Karena ini tandanya sama-sama positif, kita jumlahkan. Berarti ada berapa tanda positifnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi semuanya ada 10. Jadi positif 6 ditambah positif 4, hasilnya positif 10. Makanya dapat disimpulkan positif ditambah positif, hasilnya adalah positif. Berikutnya contoh yang kedua masih dengan soal yang sama, yaitu positif 6 ditambah positif 4. Nah, berapa hasilnya? Nah, kita menggunakan cara 2. Untuk cara 2 ini berbeda dengan cara pertama. Kalau di cara pertama tadi kita dengan menuliskan tanda positifnya sebanyak angka yang dioperasikan. Nah, pada cara 2 ini adalah dengan penjumlahan sama tanda ya, sama-sama melihat tandanya, tetapi langsung saja dijumlahkan. 6 ditambah 4 sama dengan 10. Nah, jadi penjumlahan yang sama tanda, sama-sama positif, langsung dijumlahkan. 6 ditambah 4, 10, dan tandanya mengikuti. Karena ini dua-duanya positif, maka hasilnya pun positif. Berikutnya positif ditambah negatif. Nah, hasilnya apa? Kalau misal positif
bertemu dengan negatif. Sama dengan bisa negatif atau positif. Loh, kok bisa? Nah, kita lihat contohnya. Contohnya positif 6 ditambah negatif 4. Nah, ini hasilnya apa? Nah, ini kita gunakan cara satu tadi dengan cara menuliskan tandanya sesuai dengan angka yang dioperasikan. Nah, ini positif 6, berarti kita tuliskan tandanya positif sebanyak 6 buah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berikutnya ditambah negatif 4, berarti kita menuliskan tandanya, yaitu tanda negatif. Kita bedakan warnanya. Kalau yang positif kita beri tanda beri warna merah. Untuk tanda negatif kita beri warna putih. Nah, sebanyak berapa? 4. 1, 2, 3, 4. Karena negatif 4. Nah, hasilnya gimana? Nah, untuk operasi positif ditambah negatif ini berbeda dengan tadi yang soal pertama, positif ditambah positif. Kalau positif ditambah positif itu langsung dijumlahkan saja karena sama-sama tandanya sama-sama positif. Nah, untuk penjumlahan berbeda tanda ini, positif ditambah negatif, nah kita pasangkan ya, tanda positif dengan negatif. Berarti 1 pasang, 2 pasang, 3 pasang, 4 pasang. Nah, yang tidak memiliki pasangan ada berapa buah? Iya, ada 2 buah tanda positif. Nah, artinya apa? Positif 6 ditambah negatif 4, hasilnya adalah positif 2. Karena yang tidak memiliki pasangan sebanyak 2 buah tanda positif. Maka 6 ditambah negatif 4, hasilnya adalah positif 2. Kita lihat lagi yang tadi. Ini positif ditambah negatif, hasilnya positif. Nah, gitu ya. Dan untuk yang hasilnya tandanya negatif, nanti kita jelaskan pada contoh yang lainnya ya. Nah, kita lanjut lagi dengan cara yang kedua dengan soal yang sama. Positif 6 ditambah negatif 4. Nah, hasilnya. Nah, untuk cara 2 ini kita lihat operasi penjumlahannya, yaitu positif ditambah negatif. Ini adalah penjumlahan berbeda tanda, yaitu tanda positif dan negatif. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya dengan cara 2? Yaitu caranya dengan cara mencari selisih nih ya, dengan cara mencari selisih dari kedua bilangan tersebut. Untuk tandanya mengikuti angka yang paling besar. Nah, kita cari selisih antara 6 dan 4. 6 dan 4. Nah, untuk mencari selisih bisa dengan cara pengurangan. 6 kurangi 4, hasilnya adalah 2. Nah, jadi 6 ditambah negatif 4 adalah hasilnya 2 ya. Nah, tandanya bagaimana? Positif apa negatif? Penjumlahan berbeda tanda, caranya cari selisih dari kedua bilangan tersebut. Nah, untuk tandanya mengikuti angka yang paling besar. Lihat angka yang paling besar berapa? 6. Tandanya positif apa negatif? Positif. Oh, berarti 6 ditambah negatif 4, hasilnya 2. Tandanya adalah positif. Gitu. Selanjutnya negatif ditambah positif. Nah, hasilnya adalah bisa negatif atau positif ya. Contoh soal negatif 6 ditambah 4. Nah, kita coba jawab dengan cara 1, yaitu dengan cara apa tadi? Ya betul, menuliskan tanda positif dan negatifnya. Yang pertama adalah negatif 6, berarti kita menulis tanda negatifnya sebanyak 6 buah. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah, berikutnya ditambah positif 4, berarti kita menuliskan tanda positif sebanyak 4 buah. 1, 2, 3, 4. Nah, untuk penjumlahan berbeda tanda, ini negatif dan positif. Nah, kita pasangkan. Nah, ya.
negatif pasangkan dengan positif. Nah, satu pasang, kita hitung, satu pasang, dua pasang, tiga pasang, empat pasang. Nah, yang tidak memiliki pasangan ada berapa? Ada dua yang bertanda negatif. Nah, berarti negatif 6 ditambah positif 4 hasilnya adalah negatif 2. Negatif 6 ditambah positif 4 hasilnya negatif 2. Dari mana negatif 2? Tadi sisa tanda negatif yang tidak memiliki pasangan. Jadi negatif ditambah positif hasilnya negatif, bisa negatif atau bisa positif, tergantung apa? Angka yang paling besar atau tanda yang paling banyak sisanya, ya. Karena di sini tanda yang tersisa yang tidak memiliki pasangan ada 2, berarti hasilnya negatif. Berikutnya contoh, masih contoh yang tadi, negatif 6 ditambah positif 4. Dengan kita gunakan dengan cara kedua, ya. Berapa negatif 6 tambah negatif 4? Nah, untuk cara kedua, yaitu ini termasuknya penjumlahan berbeda tanda, ya. Penjumlahan berbeda tanda. Ini tandanya negatif, yang ini positif. Tadi gimana caranya? Iya, betul. Untuk penjumlahan berbeda tanda, caranya adalah dengan cara mencari selisih, ya, dari kedua bilangan. Berapa selisih 6 dan 4? Dan untuk tandanya nanti lihat angka yang paling besar. Kita cari dulu selisihnya. Berapa selisih 6 dan 4? Nah, tadi dengan cara pengurangan, 6 kurangi 4 hasilnya 2. Nah, berarti selisih 6 dan 4 adalah 2. Jadi negatif 6 ditambah 4. Nah, kita masukin dulu 2. Selisih 6 dan 4 2. Tandanya bagaimana? Negatif atau positif? Tandanya lihat angka yang paling besar. Angka yang paling besar tandanya negatif. Oh, berarti negatif 6 ditambah 4 hasilnya adalah negatif 2. Kita lanjut. Nah, bagaimana kalau negatif ditambah negatif? Hasilnya akan negatif. Kita cek betul nggak? Negatif tambah negatif hasilnya negatif. Contoh, negatif 6 ditambah negatif 4. Ada yang masih ingat caranya tadi? Iya, kita pakai cara yang pertama, yaitu dengan menuliskan tandanya, ya. Ya, tanda positif dan negatifnya. Nah, ini negatif 6, berarti kita tuliskan negatif 6 sebanyak 6 buah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ditambah negatif 4. Nah, karena ini tandanya negatif, kita tuliskan juga tandanya negatif sebanyak 4 buah, ya. 1, 2, 3, 4. Nah, cara selanjutnya adalah karena ini tandanya sama, maka kita jumlahkan semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ditambah 4. 1, 2, 3, 4. Jadi 6 ditambah 4 10. Jadi negatif, karena ini tandanya negatif, berarti negatif 10. Oh, berarti negatif 6 ditambah negatif 4 hasilnya adalah negatif 10. Sama, ya? Iya, jadi negatif ditambah negatif hasilnya negatif. Berikutnya cara kedua. Contohnya sama kan seperti tadi, negatif 6 ditambah negatif 4. Nah, ini cara kedua adalah penjumlahan sama tanda. Karena ini sama-sama negatif, berarti penjumlahan sama tanda. Caranya gimana tadi? Iya, betul. Caranya langsung dijumlahkan atau ditambahkan dan tandanya mengikuti. Ya, kita jumlahkan. Oh, 6, negatif 6 ditambah negatif 4 10. Tandanya mengikuti. Karena ini dua-duanya negatif, berarti negatif. Gitu, paham ya? Iya. Materi berikutnya adalah pengurangan bilangan bulat. Contoh nomor 1, 7 kurangi 3. Nomor 2, 7 kurangi negatif 3. Nomor 3, negatif 7 kurangi 3. Dan nomor 4, negatif 7 kurangi negatif 3, ya. Nah, dan perlu diingat untuk pengurangan bilangan bulat.
Nah ini ya, untuk pengurangan bilangan bulat sama artinya dengan menjumlahkan dengan lawannya. Ini ya kata kuncinya ya, menjumlahkan dengan lawannya atau kebalikannya. Itu cara pengurangan bilangan bulat. Jadi pengurangan bilangan bulat artinya menjumlahkan dengan lawannya atau kebalikannya. Itu caranya. Kita coba positif dikurangi positif. Nah ini sering kalian temukan ya, hasilnya apa negatif atau positif. Kita lihat contoh 7 kurangi 3. Berapa hasilnya? Nah ingat-ingat tadi pengurangan bilangan bulat sama artinya dengan menjumlahkan dengan lawannya atau kebalikannya. Kita coba 7 kurangi 3 sama dengan 7. Nah, kebalikan dari negatif adalah positif, betul. Ditambah negatif 3. Kebalikan dari positif 3 adalah negatif 3. Jadi 7 kurangi 3 sama artinya dengan 7 ditambah negatif 3. Nah, kembali lagi ke materi penjumlahan tadi ya. 7 ditambah negatif 3. Ini penjumlahan apa tadi? Berbeda tanda ya. Berbeda tanda. Gimana tadi caranya? Cara yang kedua, penjumlahan berbeda tanda. Iya, betul. Dengan cara mencari selisih. Berapa selisih 7 dan 3? Selisihnya adalah 4. Nah, 7 kurangi 3, 4. Nah, untuk tandanya positif apa negatif? Nah, untuk menentukan tandanya tadi gimana? Iya, betul. Jadi lihat angka yang paling besar. Karena angka yang paling besar adalah positif, berarti 7 ditambah negatif 3, hasilnya adalah positif 4. Nah, berikutnya adalah positif dikurangi dengan negatif. Nah, hasilnya bagaimana kalau positif dikurangi negatif? Positif. Nah, kita lihat, betul nggak? Positif dikurangi negatif itu positif. Contoh, positif 7 dikurangi negatif 3. Nah, hasilnya 7 kurangi negatif 3. Kita tulis dulu 7. Ingat-ingat caranya bahwa pengurangan adalah menjumlahkan dengan kebalikan. Berarti negatif berubah menjadi penjumlahan ya, menjumlahkan dengan kebalikan. Kebalikan dari negatif 3 adalah positif 3. Jadi 7 ditambah 3. Nah, berapa 7 tambah 3? Ingat-ingat tadi, ini adalah penjumlahan sama tanda ya. Kalau penjumlahan sama tanda langsung dijumlah. Penjumlahan sama tanda dengan dijumlahkan, tandanya mengikuti karena ini tandanya positif dua-duanya, makanya tandanya hasilnya positif. 7 tambah 3 sama dengan 10, positif 10. Selanjutnya adalah negatif dikurangi negatif, hasilnya adalah negatif. Betul nggak hasilnya negatif? Kita cek contoh soal, negatif 7 dikurangi negatif 3. Nah, hasilnya adalah negatif 7 kurangi negatif 3. Ingat-ingat tadi bahwa pengurangan adalah menjumlahkan dengan kebalikan. Nah, kita tulis dulu negatif 7. Kebalikan dari negatif dari pengurangan adalah penjumlahan. Nah, jadi pengurangan berubah menjadi penjumlahan. Kebalikan dari negatif 3 adalah positif 3. Nah, negatif 7 kurangi negatif 3 sama artinya dengan negatif 7 ditambah positif 3. Nah, ini adalah penjumlahan berbeda tanda. Negatif 7 ditambah positif. Nah, berbeda tanda. Bagaimana tadi caranya? Iya, betul. Ya, kita pakai cara 2 ya, menjumlahan atau penjumlahan berbeda tanda dengan cara mencari selisih. Nah, selisih 7 dan 3 adalah 4. Nah, tandanya gimana? Mengikuti dengan cara melihat angka yang paling besar ya. Angka yang paling besar adalah 7. Tandanya negatif, hasilnya
negatif. Jadi selisih 7 dan 34 tandanya negatif karena melihat angka yang paling besar adalah negatif 7. Anak-anak, demikian materi pada pagi hari ini. Sampai ketemu lagi dengan materi selanjutnya. Dan silakan bagi kalian yang masih belum mengerti dan memahami materi penjumlahan dan pengurangan, kalian tulis pertanyaan di kolom komentar, tulis pertanyaan dan namanya ya, nama lengkap. Pak Guru tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.